Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kenaikan pergerakan penumpang jelang mudik Lebaran mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepadatan penumpang juga terlihat di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Muhammad Reza yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dan rekan Fani Maulana yang berada di stasiun kereta api Pasar Senen. Selamat siang rekan-rekan, saya akan menuju ke rekan Reza terlebih dahulu. Reza, di hari libur panjang atau long weekend ini, apakah ada peningkatan jumlah penumpang dari pantauan Anda? Selamat siang Marvin, dari pantauan kami saat ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mulai ramai didatangi oleh calon penumpang. Dan untuk saat ini pun juga data per hari ini memang belum dirilis oleh Angkasa Pura II, namun data kemarin di tanggal 14 April 2022 telah dirilis dan memang terjadi tren peningkatan jumlah penumpang dan juga jumlah penerbangan. Misalnya di hari Kamis 14 April kemarin jumlah penerbangan mencapai 739 penerbangan, ini meningkat sekitar 8,6% jika dibandingkan pada tanggal 13 April, sementara untuk jumlah penumpang ini mencapai angka 94.000 penumpang yang meningkat sekitar 14,14% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan untuk rata-rata jumlah penumpang perharinya berkisar antara 75.000 hingga 90.000 penumpang perharinya. Dan jika ditarik lagi lebih luas atau lebih gambarannya, bahwa dari PT Angkasa Pura juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan pergerakan penumpang selama kuartal 1 di tahun 2022 yang pada kuartal 1 2022 ini mencapai pergerakan penumpangnya mencapai 7,53 juta penumpang. Ini meningkat sekitar 88% jika dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun sebelumnya di tahun 2021. Dan angka peningkatan jumlah penumpang ini masih diprediksi akan terus meningkat, utamanya jelang hari Lebaran nanti. Marvin. Reza, kemudian bagaimana persiapan dan antisipasi pihak Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Ada sejumlah langkah persiapan yang dilakukan oleh Angkasa Pura II untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi pada 3 hari jelang Lebaran, Marvin. Salah satunya adalah terkait dengan mengoperasikan kembali Terminal 1 yang sebelumnya telah direnovasi. Nantinya di Terminal 1 ini juga telah aktif, yakni Terminal 1A yang sudah mulai beroperasi pada awal April kemarin. Dan saat ini pun juga sudah ada 5 maskapai bertipe LCC atau low cost carrier yang sudah beroperasi di Terminal 1A. Nantinya jika terjadi kepadatan jumlah penumpang utamanya mencapai angka 140 hingga 150 ribu penumpang perharinya, maka dari Angkasa Pura II ini akan membuka kembali Terminal 1B yang nantinya ini untuk mengurai kepadatan penumpang yang terjadi jika nanti memang padat pada saat arus mudik yang diperkirakan akan mencapai sekitar 150 ribu penumpang yang akan mudik melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini. Demikian, Marvin. Muhammad Reza, terima kasih untuk informasi Anda. Saya akan menuju ke rekan Fani Maulana. Fani, bagaimana kenaikan penumpang di hari libur panjang akhir pekan ini di sana? Baik, Marvin, kenaikan jumlah penumpang ini juga terjadi di stasiun Pasar Senen dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal merah perayaan Jumat Agung bagi umat Kristiani, dan juga di sini terpantau dari informasi yang kami terima dari Humas PT KAI bahwa hari ini ada 22 keberangkatan kereta api yang dimulai pada pagi hari tadi, yakni kereta Fajar Utama Solo tujuan Solo Balapan yang dimulai berangkat pada pukul 5:55 pagi. Dan untuk informasi yang kami terima bahwa terdapat 7.763 atau 48% dari total tempat duduk yang tersedia, yakni sebanyak 16.116 kursi yang terjual hari ini. Kemudian selain itu persiapan jelang masa mudik Lebaran nanti juga ini diinformasikan oleh Humas PT KAI bahwa sudah terjual sekitar 338.653 atau kursi yang disediakan ini adalah 103 kursi bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik pada mudik Lebaran nanti. Dan
dari mayoritas keberangkatan pemudik yang sudah terjual ini, rata-rata pemudik memilih untuk membeli tiket pada tanggal 27, 28, 29 dan juga 29 April dan juga 1 Mei, dan ini sudah mulai terpadat dan sudah mulai padat untuk dibeli para penumpang, dan juga memilih tujuan rata-rata kota yang dipilih ini adalah tujuan Yogyakarta, Kutoarjo, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Cirebon, Kebumen, dan juga Bandung. Jadi bagi para pemudik yang ingin masih menggunakan moda transportasi kereta api ini, masih ada sekitar 35% tiket yang tersedia bagi para penumpang. Marvin. Fani, kami konfirmasi apa saja syarat untuk penumpang kereta api? Jadi bagi para calon penumpang dari kereta api ini adalah harus ada 5 syarat yang diberlakukan oleh Humas dari PT Kereta Api. Yang pertama adalah penumpang yang sudah menerima vaksin booster COVID-19 ini tidak perlu menunjukkan hasil screening negatif COVID-19, jadi bisa langsung melakukan perjalanan kereta api. Kemudian jika penumpang baru sekali belum melakukan, maksud kami jika calon penumpang belum melakukan vaksin dosis kedua, atau maksud kami baru melakukan vaksin dosis kedua, maka harus menunjukkan hasil rapid test dan juga PCR. Kemudian bagi para penumpang yang baru sekali melakukan vaksinasi, ini wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Sedangkan bagi para penumpang yang belum melakukan vaksinasi dengan alasan medis, ini wajib menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, dan juga harus menunjukkan wajib hasil PCR negatif sebelum 3x24 sebelum keberangkatan. Kemudian bagi para penumpang yang di bawah usia 6 tahun tidak wajib melakukan vaksinasi dan juga rapid test negatif, namun harus memiliki pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. Selain itu, layanan tes rapid antigen dan juga vaksin ini juga tersedia di stasiun Pasar Senen, sehingga masyarakat yang ingin melakukan tes sebelum keberangkatan bisa melakukan tes tersebut lebih awal. Demikian Marvin. Baik, rekan Fani Maulana dan sebelumnya rekan Muhammad Reza, terima kasih untuk informasi Anda teman-teman.